Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan dampak penambangan emas terhadap aspek sosial ekonomi dan lingkungan pertanian di Kabupaten Buru. Pengertian AMDAL dan definisi. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Tujuan AMDAL. Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian, AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Guna AMDAL: 1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah. 2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana dan atau usaha kegiatan. 3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan atau kegiatan. 4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Prosedur AMDAL. Prosedur AMDAL terdiri dari 1. Proses penapisan atau screening wajib AMDAL. 2. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. 3. Penyusunan dan penilaian K-ANDAL atau scoping. 4. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan keputusan Kepala Bapedal nomor 8 tahun 2000, Pemrakasa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum menyusun K-ANDAL. Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, Pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam komisi penilai ini. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati. Dasar hukum AMDAL adalah sebagai berikut.
Dalam pembahasan kali ini, kita membahas tentang pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru. Usaha pertambangan emas di wilayah Buru setelah menemukan urat-urat kuarsa mengandung emas di desa Dava dan sekitarnya oleh penambangan emas tradisional dari desa setempat. Kegiatan penambangan emas ini banyak dilakukan oleh penambang yang berasal dari luar Kabupaten Buru, bahkan dari luar Provinsi Maluku, antara lain dari Tasikmalaya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Ternate, dan daerah lainnya. Penambangan dilakukan dengan sistem tambang bawah tanah dengan cara membuat terowongan dan sumur. Teknik penambangan dilakukan tanpa perencanaan yang baik dan dengan cara penggalian mengikuti arah urat kuarsa yang diperkirakan memiliki kadar emas yang cukup tinggi. Selanjutnya, perakiraan dampak lingkungan tambang emas rakyat di Kabupaten Buru. Pengolahan biji emas dengan teknik amalgamasi di Kabupaten Buru dikerjakan di halaman rumah atau di pinggir sungai dengan menggunakan tromol. Satu lokasi pengolahan biji menggunakan 1-10 gelundung tromol. Di beberapa lokasi material, tailing yang telah memenuhi kolam dijual dan dibawa keluar untuk diproses ulang. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan kontaminasi merkuri di lokasi pengolahan dapat berkurang. Tetapi kadang-kadang dalam kondisi bak penampungan yang telah penuh, proses pengolahan masih berlangsung sehingga taling meluap dan mengalir ke halaman atau sungai kecil atau saluran air yang mengalir ke saluran irigasi, terutama terjadi saat hujan, sehingga terjadi kontaminasi lingkungan di sekitarnya. Selain itu, jika gelundung diletakkan di pinggir sungai, biasanya tailing dibuang langsung ke dalam sungai sehingga terkontaminasi merkuri di sungai akan terjadi secara langsung. Untuk mengetahui tingkat kontaminasi cemaran logam berat seperti merkuri dan timbal terhadap lingkungan, telah dilakukan uji laboratorium oleh Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Balai Besar pasca panen dalam sampel sayuran, buah, dan padi atau beras pada beberapa lokasi yang jauh maupun yang dekat dengan tambang. Berikut adalah tabel nilai ambang batas cemaran. Adanya cemaran logam berat dan sianida. Hasil analisis cemaran logam berat menunjukkan adanya kontaminasi terhadap sayuran. Untuk cemaran merkuri yang berada di bawah ambang batas ditemukan pada sampel buah jeruk. Berikut terdapat tabel kadar timbal, merkuri, dan asam sianida pada beberapa jenis sampel sayuran dan buah-buahan. Perakiraan dampak aspek sosioekonomi tambang emas rakyat di Kabupaten Buru. Dampak sosial ekonomi merupakan dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosial ekonomi yang dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif akibat aktivitas pertambangan diantaranya adalah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah, terciptanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat adat di sekitar wilayah pertambangan. Sedangkan dampak negatif dari adanya aktivitas pertambangan antara lain 1. Terjadinya penurunan pendapatan bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian karena menurunnya kualitas lahan yang digunakan, meningkatnya biaya tenaga kerja karena kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian. Yang kedua, terjadinya peningkatan kebutuhan sembako karena banyaknya penduduk dari luar sebagai penambang dan meningkatnya harga sembako. Perakiraan dampak terhadap aspek keamanan akibat adanya tambang emas rakyat di Kabupaten Buru. Tidak adanya aturan hukum yang khusus mengatur kegiatan pertambangan di Gunung Botak, serta tidak adanya prosedur administrasi yang harus dilakukan untuk mengatur kegiatan para penambang tersebut, mengakibatkan penambang liar selalu bertambah setiap waktu. Dari sisi keamanan, sering terjadi bentrokan antara warga asli dan warga pendatang yang menewaskan beberapa penambang. Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah pertambangan yang penyelesaiannya tidak dilakukan secara tuntas membuat kekhawatiran masyarakat sekitar.
Perakiraan dampak terhadap aspek kesehatan akibat adanya tambang emas rakyat di Kabupaten Buru. Limbah merkuri yang sudah di luar ambang batas toleransi akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan secara luas terhadap masyarakat Kabupaten Buru. Terlebih khusus lagi mereka yang terkontaminasi limbah tersebut. Uap merkuri pada proses penggarangan dapat terhisap dan di dalam tubuh uap tersebut akan terdistribusi melalui paru-paru, yang selanjutnya menyebar melalui darah dan diakumulasikan di ginjal, hati, dan otak, yang akhirnya dapat merusak sistem pusat. Keterbatasan air bersih di lokasi tambang menyebabkan banyak para penambang yang menderita penyakit kulit. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.